Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tribuners. Kembali lagi sama saya Muhammad Nande Prilatama. Saat ini sedang ada ungkap kasus tentang pangan dari Satgas Pangan Polda Jabar terkait mie berformalin. Nah, ini alat-alatnya yang disita. Nah, ini barang bukti mie-nya, ini cairan ini. Ya, selamat pagi pemirsa di Jabar. Hadir Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rohmawan dan juga Direskrimsus Kombes Wirdanto. Pada pagi hari ini terdapat banyak barang bukti dan peralatan yang digunakan untuk memproduksi mie berformalin. Kita foto BB dulu aja ya. Yang ada di Foto BB dulu ya. Oh iya, Polda Jabar. Foto BB yang mie dulu ya. Baru nanti yang Baru yang ini ya. Ambilin mie-nya juga balik. Maaf sama yang ini jangan isinya. ini apa yang sudah Uji test kit. Test kit. Nah, sama itu. Boraknya tuh mana? Itu tuh yang dalam. Oren. Ini dia. Ah ya. Pegang dia, Pak. Lagi. Pegang Sama nges bau. Oke, kita foto dulu ya. Dengar keterangan dari pihak kepolisian terkait ungkap kasus mie berformalin. Di bawah aja. Siapa dulu? Kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam presisi. Rekan-rekan sekalian, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media, di mana pada hari ini kita bersama Bapak Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Kombes Pol Dr. Wirdanto, di berada di samping kanan akan ada rilis 2 kasus tindak pidana yang akan kita ekspos pada hari ini. Dan berada di samping kiri saya ini adalah dari Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Ini dari Bapak Erik Wahyu. Selamat datang Pak Erik Wahyu. Dan tim dari tim khusus Polda Jabar, silakan berdiri Pak Kasudit dan anggotanya. Rekan-rekan sekalian, kami sampaikan untuk rilis pertama yang telah kita perlihatkan tadi untuk barang buktinya cukup banyak dari samping kita, yaitu tindak pidana terkait dengan pangan. Tindak pidana terkait pangan ini yaitu ada suatu bahan yang diolah dengan tambahan yang dilarang terhadap produk mie basah. Ini produknya akhir adalah mie basah. Rekan-rekan sekalian, teman-teman dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus ini berawal dari LP nomor A14 2 Romawi 2026 SPKT di Ditreskrim Khusus Polda Jabar pada tanggal 13 Februari. Ini kasusnya baru ya, tahun 2006. Dengan TKP-nya adalah gudang bekas kandang ayam di Kampung
Cirorek, Desa Karya Mekar, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Lokasi di situ. Dengan tersangka ini satu orang, yaitu saudara WK. Pekerjaannya wira swasta dan alamat Kampung Tajuk RT 04 RW 018 Desa Haur Panggung, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut. Rekan-rekan sekalian, di sini ada pun peran yang bersangkutan, yaitu merupakan suatu manajer, ya, manajer keuangan di situ, walaupun ada pekerjaannya, yaitu memerintahkan untuk pembuatan mie basah yang mengandung formalin dan borak kepada karyawannya. Kemudian dari racikan pembuatan mie tadi itu yang berisi formalin dan borak serta PS 1000 dan benzoat, nah, nantinya akan dicampurkan dalam adonan mie ini, ya. Nah, di sini yang bersangkutan kemudian memasarkan di beberapa toko dan juga di pasar, khususnya di Tiwali, ya, Kabupaten Garut. Dan keuntungan dari penjualan mie ini diperkirakan 1 bulan dia merap keuntungan sebanyak 21 juta. Dan teman-teman dari Reserse Kriminal Khusus telah memeriksa kurang lebih ada 5 saksi yang telah diperiksa, ya, dan untuk menguatkan dari proses penyidikan ini. Dan untuk barang bukti yang perlu kami sampaikan di sini, ini ada satu mesin molen, ya, sebelah kanan. Kemudian ada mesin press mie yang halus itu, ya. Kemudian ada wajan besar yang di belakang. Kemudian kipas angin untuk mendinginkan. Kemudian 1 tong cara racikan bumbu borak dan formalin ada di depan kita ini. Nah, kemudian ada 1 galon berisi air rebusan mie. Kemudian 6 karung tepung terigu yang berhasil diamankan oleh teman-teman tim sus. Kemudian ada 6 karung produk mie basah yang siap edar. Ini salah satu yang kita pertontonkan tadi. Dan ada 1 unit kendaraan Mitsubishi, ini untuk operasionalnya, ya. Dan 2 buah catatan dalam hal ini yang bersangkutan untuk mendata secara administrasi. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama bahwa mie ini yang seharusnya tidak diperbolehkan adanya kandungan borak dan formalin, karena penggunaan borak dan formalin ini tentu akan menimbulkan risiko kepada manusia. Inilah yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan. Satunya kami ada perlu pendalaman buat rekan-rekan yang akan disampaikan oleh Bapak Direktur Reserse Kriminal Khusus, yaitu Bapak Kombes Pol Dr. Widanto, dan nanti selanjutnya ada Pak Erik, ya. Nanti akan sebagai kapasitasnya akan menyampaikan apa yang menyangkut perihal hal ini. Mungkin demikian, terima kasih, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kabid Humas, yang saya hormati Bapak Erik dari Disperindak Provinsi, dan rekan-rekan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabid Humas, jika saya menyampaikan beberapa poin penting terkait pengungkapan tindak pidana pangan ini, bahwa sesuai dengan arahan dari pemerintah, kami sudah memiliki satuan tugas sapu bersih pelanggaran harga, keamanan, dan mutu pangan. Sudah dibentuk beberapa 1 bulan yang lalu, terdiri dari kolaborasi antara Polri, di situ juga ada Disperindak, ada DKPP, ditambah juga ada Bulog dan sebagainya, dalam rangka untuk memastikan tidak adanya pelanggaran harga, keamanan, dan mutu pangan. Oleh karena itu, kami secara kolaboratif melakukan tindakan-tindakan selain menjaga stabilitas harga pangan, tapi kami juga melakukan langkah-langkah penyelidikan, pencegahan untuk memastikan keamanan dan mutu pangan. Jadi hari ini kami melakukan rilis atau press conference terkait pengungkapan penegakan hukum terhadap tindak pidana pangan, khususnya kaitan dengan masalah keamanan dan mutu pangan. Yang pertama ini kami melakukan pengungkapan adanya
penambahan bahan tambahan pangan yang dilarang terhadap produk mie basah yang terjadi di wilayah Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa adanya praktek penambahan bahan tambahan pangan yang dilarang, yaitu formalin dan boraks terhadap produk mie basah yang sudah terjadi selama kurang lebih 9 bulan lamanya, dari sejak bulan Juli tahun 2025. Perlu kami informasikan bahwa ternyata setelah kami dalami bahwa pelaku atau tersangka WK ini merupakan residivis dari tindak pidana pangan dengan modus yang sama, yang sudah menjalani hukuman selama 6 bulan lamanya akibat kegiatan atau tindakan yang sama dari tahun 2023 sampai dengan 2025. Jadi baru bebas, kemudian setelah itu bulan Juli melakukan lagi di lokasi yang berbeda. Jadi tersangka ini sudah berpindah-pindah tempat sebanyak 5 lokasi di wilayah Kabupaten Garut. Ya. Oleh karena itu, hasil dari lidik kami setelah kami mendapatkan informasi tersebut di lokasi, yaitu di gudang bekas kandang ayam, yang tentunya kita bisa membayangkan ketidakhigienis atau ketidakbersihan dari tempat tersebut, di daerah Kampung Cirorek, Desa Karya Mekar, Kecamatan Cilawu. Petugas di Treskrimsus melakukan langkah penangkapan atau penggerebekan di lokasi yang di situ ternyata sedang terjadi kegiatan pemrosesan mie basah dengan menambahkan bahan tambahan yang dilarang, yaitu formalin dengan boraks. Pada saat di TKP, 5 orang saksi atau yang merupakan karyawan dari TSKWK, itu ada SY, JM, L, AP, dan HH, ini melakukan kegiatan pemrosesan mie basah tersebut dengan menambahkan bahan tambahan yang dilarang. Adapun beberapa job description dari masing-masing karyawan, saksi JM ini selaku pembuat adonan dan pemotongan mie, kemudian saksi L ini selaku bagian pengrebusan atau perebusan mie, AP dan HH ini selaku penirisan mie, dan kemudian saksi SY ini selaku bagian pengemasan. Di TKP, sebagaimana tadi disampaikan Bapak Kabitumas, beberapa barang bukti sudah kami lakukan penyitaan, sudah kami amankan, termasuk adanya sebuah tong air yang berisi campuran formalin, boraks, dan bahan kimia lainnya dalam jumlah besar yang sudah siap untuk digunakan. Jadi adapun cara dari para karyawan ini memproduksi mie basah, itu yang pertama, tersangka WK ini menyiapkan campuran yang disebut dengan air adonan. Air adonan itu isinya adalah air, formalin, boraks, garam, dan pewarna makanan. Itu disebut dengan air adonan. Nah, kemudian setelah itu saksi JM memasukkan tepung terigu sebanyak 25 kilo ke dalam mesin pengaduk atau molen yang sudah kami sita, ditambah dengan air adonan yang mengandung boraks dan formalin. Kemudian memasukkan ke dalam pengaduk atau molen tersebut, dinyalakan dan berproses selama 10 menit, sehingga bahan dari tepung terigu dengan campuran air adonan itu nanti berwarna kuning. Setelah itu saksi JM mengeluarkan adonan dari mesin molen dan memindahkan ke mesin pres atau cetakan, agar adonan dibentuk menjadi lembaran adonan yang ketebalannya diatur sesuai dengan kebutuhan. Kemudian selanjutnya lembaran adonan tersebut masuk ke dalam mesin pemotong sehingga menghasilkan potongan-potongan mie. Kemudian potongan mie tersebut masuk ke dalam tahap perebusan, yang dilakukan oleh saksi L. Potongan mie dimasukkan ke dalam wajan berisi air mendidih, dibiarkan selama 15 detik sehingga potongan mie terlihat mengambang yang menandakan mie sudah matang, dan kemudian dipindahkan menuju ke meja penirisan. Saksi AP dan saksi HH yang bertugas sebagai
petugas penirisan mie memberikan minyak sayur, minyak kacang tanah kepada mie yang sudah direbus tersebut, kemudian menggunakan sumpit, didinginkan menggunakan kipas angin sampai dingin sehingga mie itu tidak menempel satu sama lain. Dan selanjutnya mie akan ditimbang menggunakan timbangan oleh saksi SY dan diukur sebanyak per 5 kilo, lalu dikemas ke dalam kemasan plastik dan siap diperdagangkan. Nanti kami akan share juga kepada rekan-rekan media untuk video proses pembuatannya sehingga bisa secara visual dipahami. Perlu kami sampaikan bahwa dalam 1 hari produksi tersangka WK ini bisa memproduksi sebanyak 7 kuintal sampai dengan 1 ton per harinya mie basah ini yang mengandung boraks dan formalin. Dalam 1 kilo mie basah itu kurang lebih diperuntukkan untuk 10 porsi mie yang siap saji. Dalam 1 kilo itu untuk 10 porsi mie siap saji. Sehingga terhitung dalam 1 hari tersangka WK ini mampu memproduksi sebanyak 7.000 sampai dengan 8.000 porsi mie per harinya, atau setara dengan 210.000 porsi mie per bulan. Jadi tersangka WK itu menggunakan boraks dan formalin sesuai dengan keterangannya dengan maksud agar mie basah yang diproduksinya tahan lama, kenyal, dan tidak mudah basi. Boraks sendiri merupakan bahan kimia industri yang biasa digunakan sebagai antiseptik, pembunuh kuman, hama, bahan pembersih, pengawet, dan sebagainya, yang tentunya ini akan bisa berpotensi menyebabkan gangguan pencernaan atau kerusakan ginjal dan kesehatan lainnya apabila dikonsumsi oleh masyarakat. Adapun keuntungan yang didapat oleh tersangka WK dalam memproduksi mie basah ini yang mengandung formalin dan boraks, yaitu setiap harinya hanya mendapatkan Rp600.000 sampai dengan Rp700.000 per hari. Sehingga kalau per bulan bisa kita kalkulasikan per bulannya mendapatkan keuntungan Rp21 juta per bulannya. Dan ini sudah beroperasi selama kurang lebih 8 bulan, sehingga total keuntungan yang sudah didapat oleh tersangka WK ini sudah mencapai hampir Rp200 juta. Adapun pasal yang kami terapkan dalam penanganan kasus ini yaitu pasal 136 junto pasal 75 ayat 1 Undang-Undang tentang Pangan yang berbunyi setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan A. bahan tambahan pangan melalui ambang batas maksimal yang ditetapkan, atau B. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, ini dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak adalah 10 miliar. Secara itu dapat saya sampaikan sebagai tambahan kelengkapan modus operandi pemrosesan serta profil dari tersangka WK yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan merupakan residivis dari tindakan kejahatan yang sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik rekan-rekan sekalian, jadi ada 3 penekanan penting di sini bahwa tadi disampaikan oleh Pak Divkrimsus bahwa konsumsi zat kimia borak dan formalin itu sangat berdampak berbahaya ya bagi kesehatan, yaitu gangguan pencernaan, kemudian kerusakan ginjal, hati, saraf, dan bahkan kanker. Ini yang penting sekali. Dan tadi untuk pasal yang dipersangkakan tadi itu pidana pangan yaitu 5 tahun, jadi bisa langsung ditahan oleh kita ya. Dan ini catatan terakhir bahwa hasil daripada penyelidikan anggota ini dia ada residivis, ya, kejahatan yang berulang. Kemudian ini suatu catatan di saat persidangan nanti sehingga yang bersangkutan bisa lebih berat lagi dalam penjatuhan vonis hukuman. Baik rekan sekalian, sebelum kita beranjak kepada saudara Sulindak, kita akan lanjut lagi ke proses rilis ya untuk yang kasus kedua. Nah ini seperti biasa kita ambil foto dulu ya, foto dulu. Setelah itu kita akan rilis untuk kasus yang kedua. Ya. Nah ini kasus yang kedua itu tentang pangan yang kadaluarsa.
Baik rekan-rekan sekalian, kita akan lanjutkan untuk rilis yang kedua. Rekan-rekan sekalian, bahwa untuk tindak pidana yang kedua adalah penyalahgunaan limbah pangan kadaluarsa yang diperjualbelikan kembali ya oleh tersangka. Kita berawal dari proses laporan polisi di mana LPA nomornya 13 2 Romawi tahun 2026 ini tertanggal 12 Februari 2026. Rekan sekalian, untuk TKP saat ini berpindah ya dari tadi Garut ini ke tetangganya yaitu Kabupaten Sumedang ya, tepatnya di gudang Kampung Cibesi, Kecamatan Jatinangor. Ya. Kemudian untuk tersangka ini ada satu dengan inisial JSP, tidak swasta dengan alamat jelas bahwa Kampung Cibesi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Nah di sini peran dari tersangka ini adalah mengoperasionalkan seluruh kegiatan di gudang CVCA tadi itu. Ya, jadi otak daripada kejahatan ini yang bersangkutan bekerjasama dengan beberapa perusahaan penghasil barang retur dan kadaluarsa, menyediakan tempat dan mengizinkan untuk menghapus tanggal kadaluarsanya. Tadi kita perlihatkan, dan yang bersangkutan ini mendapatkan keuntungan kurang lebih mencapai 380 juta selama kurang lebih 3 bulan ya, 8 bulan ya, 6 bulan lah ya. Nah ini rekan-rekan sekalian, keuntungannya cukup menggiurkan, dari mengubah tanggal kadaluarsa dan jual kembali saja ya. Jadi sangat merugikan. Dan ini kita telah tangkap pada 9 orang saksi. Nah di sini rekan-rekan sekalian, untuk uraian singkat kejadiannya, ini bersangkutan tadi menerima dari barang retur tadi yang kadaluarsa, kemudian dia merubah tanggal dan menghapuskan kadaluarsanya, dan kita jual kembali, hanya begitu saja dia ya, kemudian dibersihkan saja dan sebagainya. Nah ini dijual. Nah permasalahannya tentu saja akan ada akibatnya, di mana ini pampers yang digunakan untuk anak kecil ya, pasti akan dampaknya pasti ada. Kemudian juga makanan tadi, yogurt menjadi asin dan sebagainya, ini menjadi suatu kejahatan yang di masyarakat ini sangat meresahkan. Rekan-rekan sekalian, di sini barang bukti yang bisa kami sampaikan cukup banyak yang bisa dihadirkan teman-teman tim sus ini ya. Ini ada berbagai minuman berasa, susu kental manis, susu kemasan, yogurt kadaluarsa ya, kemudian berbagai macam makanan kadaluarsa di depan ini ya. Ada biskuit dan sebagainya, ada pampers anak dan pampers dewasa yang diretur dari distributor. Nah di sini juga ada produk yang sebelah kiri ini es lilin dari yogurt kadaluarsa dan juga dari zat pewarna ya. Ini menjadi catatan buat kita sehingga kejahatan ini berhasil diungkap oleh Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Jadi intinya adalah situasi saat ini ya, di mana masyarakat ya sangat meresahkan apabila ada hal-hal yang bisa merugikan maupun juga yang paling penting adalah mengganggu kesehatan. Dan selengkapnya dari kasus ini akan disampaikan lagi oleh Bapak Dirjen. Silakan Bapak Dirjen. Baik, terima kasih Pak Kabid Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk yang selanjutnya, bahwa Direktorat Reserse Kriminal Khusus bersama dengan Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan melakukan langkah-langkah penyelidikan, memastikan bahwa keamanan dan mutu pangan, khususnya dalam menghadapi juga bulan suci Ramadan dan nanti Idul Fitri, itu tidak terjadi tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik dari aspek kesehatan maupun dari aspek perlindungan konsumen. Sehingga berawal dari adanya informasi dari masyarakat adanya peredaran susu kental manis dan susu yogurt di harga yang di bawah standar yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang. Sehingga tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus melakukan langkah penyidikan pada
pada tanggal 11 Februari 2026 dan kami mendapati ada sebuah gudang itu di Kampung Cibesi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, yang sedang melakukan pengolahan barang-barang retur atau daluarsa dan kemudian selanjutnya diperjualbelikan kembali. Perlu saya jelaskan bahwa untuk di dalam gudang ini merupakan sebuah perusahaan dengan berstatus CV, ya, disebut dengan CV SIA. Ya. CV SIA ini rupanya sudah beroperasi sebanyak 1 tahun 7 bulan lamanya. Jadi CV SIA ini merupakan CV yang bergerak di bidang pengelolaan limbah sebenarnya. Jadi memang sudah bekerja sama mendapatkan kontrak dengan sejumlah retailer atau distributor resmi, ya, pengusaha retailer yang memang apabila tidak ada komoditi atau barang yang sudah diretur atau kadaluarsa, harusnya memang dimusnahkan oleh CV ini untuk dikelola limbahnya. Sebelumnya itu sekitar beberapa tahun yang lalu CV ini itu memproses limbah atau retur dan daluarsa dari retailer itu dilarikan ke pakan, ternak dan sebagainya. Namun demikian pada saat di bulan Juli 2025 terjadi suatu kegiatan ketika salah satu karyawannya menilai bahwa meskipun sudah daluarsa, mereka mencoba mengetes dimakan dan ternyata tidak berdampak kesehatannya, sehingga mereka memutuskan untuk beberapa barang yang memang baru lewat daluarsanya beberapa bulan dan sebagainya itu diperjualbelikan kembali, sehingga mereka mengakali dengan modus operandi menghapus beberapa tanda daluarsa atau waktu expired menggunakan alkohol dan sebagainya, yang kemudian mengaburkan supaya itu tidak terlihat daluarsa. Sehingga perlu kami sampaikan bahwa saat di TKP kami menemukan itu ada 3 orang karyawan dari CV SIA itu dengan inisial BS, NM dan PS. Ini sedang memisahkan atau menyortir makanan dan minuman retur dan kadaluarsa, yang mana yang kemasannya yang sudah rusak itu untuk dihancurkan atau dimusnahkan, serta makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa namun kemasannya masih bagus atau bersih itu dipisahkan dan disiapkan untuk diperjualbelikan kembali. Selain makanan dan minuman, ada juga produk Pampers anak dan dewasa, dan kemudian ini juga dikemas ulang menggunakan plastik bening. Nah, ini diperjualbelikannya itu di toko-toko kelontong di tengah-tengah masyarakat. Di TKP penyelidik juga menemukan adanya es lilin yang terbuat dari susu yogurt kadaluarsa yang dikemas ke dalam plastik bening berukuran 250 ml untuk diperjualbelikan kepada anak-anak dan masyarakat di sekitaran gudang CV SIA. Jadi susu yogurt yang kadaluarsa juga diolah kembali untuk menjadi es lilin yang dijual di sekitaran gudang. Cara tersangka menyortir makanan dan minuman serta Pampers retur dan kadaluarsa ini, yaitu yang pertama, ketika limbah makanan, minuman dan Pampers datang ke gudang, karyawan CV SIA ini akan memisahkan makanan dan minuman serta Pampers itu, dicek mana yang bagus, mana yang bersih. Kalau yang sudah rusak baru dimusnahkan atau dihancurkan, tapi yang masih bagus dan bersih disimpan, dipersiapkan untuk diperjualbelikan kembali. Jika masih terdapat tanggal kadaluarsa, para karyawan akan menghapus tanggal kadaluarsa menggunakan alkohol, dan kemudian mereka memisahkan makanan dan minuman serta Pampers ke tempat yang sudah ditentukan yang siap untuk diperjualbelikan. Kemudian selanjutnya dari kejadian tersebut
kami menetapkan 1 orang tersangka tadi disampaikan oleh Bapak Kabitumas, yaitu CSP yang merupakan pemilik dari CVSIA ini. Ini sudah mendapatkan keuntungan lebih dari 380 juta rupiah. Jadi pelaku dengan praktek di bulan Juli 2025 sampai dengan saat ini yang menjual kembali barang-barang yang sudah daluarsa ini sudah mendapatkan keuntungan sebanyak 380 juta rupiah. Sehingga atas perbuatan tersangka ini dengan mengedarkan makanan dan minuman kadaluarsa itu tentunya berpotensi terhadap kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya. Dan kami saat ini pun juga masih melakukan penyelidikan apakah produk-produk makanan dan minuman yang diproduksi atau siap diperjualbelikan CVSIA ini itu juga nanti akan digunakan untuk melengkapi atau membuat hampers lebaran. Nah, saat ini kami masih tengah melakukan langkah-langkah penyelidikan. Oleh karena itu kami juga mewanti-wanti kepada seluruh pengusaha parcel, pengusaha hampers untuk memastikan untuk tidak memperjualbelikan barang-barang dari beberapa CV atau perusahaan atau pribadi yang tidak bertanggung jawab, apalagi yang sudah diindikasikan memang tidak layak untuk dikonsumsi. Adapun pasal yang dilanggar atau ancaman hukuman dari tindak pidana ini yaitu adalah pasal 141 dan atau pasal 142 dan atau pasal 143 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Beberapa poin kaitan dengan setiap orang yang dengan sengaja memperdagangkan pangan tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan, itu akan mendapatkan sanksi pidana penjara. Termasuk juga pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran. Ini terkait masalah pembuatan es lilin, tidak memiliki izin edar. Dan kemudian pasal 143, setiap orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa pangan, kemudian diedarkan, ini tentunya juga mendapatkan sanksi pidana. Keseluruhan paling maksimal sanksi pidana penjara adalah 2 tahun penjara dengan denda paling banyak 4 miliar rupiah. Sekali lagi kami mengimbau kepada masyarakat khususnya di bulan suci Ramadan ini dan menjelang Idul Fitri untuk lebih berhati-hati, lebih teliti lagi mengkonsumsi ataupun juga membeli barang-barang makanan, minuman ataupun barang-barang pakai yang apabila ternyata kualitasnya menurun, untuk bisa memastikan dulu asal barang tersebut dan memastikan juga labelnya labelnya bagaimana, kualitasnya bagaimana, supaya tidak berdampak kepada kesehatan dan berbahaya ketika dikonsumsi oleh masyarakat. Kami dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus dengan tim Satgas Saber pelanggaran harga, keamanan dan mutu pangan akan terus mengawal setiap produk dari mulai produsen sampai dengan distribusi sampai ke masyarakat, memastikan bahwa peredaran barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat sesuai dengan keamanan dan mutu pangan yang sebagaimana mestinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.